Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya pun. Yang saya hormati, Ketua Umum Himasakta FKIP Unila 2022 beserta jajarannya. Dan yang saya hormati, seluruh kakak-kakak alumni Himasakta FKIP Unila beserta jajarannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Wafa Asofa, mahasiswi pendidikan kimia 2021, yang saat ini insya Allah diamanahkan sebagai staf kesekretariatan 2. Dan yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh kakak-kakak alumni Himasakta FKIP Unila yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Himasakta FKIP Unila. Kami dari pimpinan Himasakta 2022 mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum saya memulai acara ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, doa. Acara yang keempat, yaitu sambutan Ketua Umum Himasakta FKIP Unila 2022, sekaligus memandu acara inti. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ramzi Abian. Kepadanya disilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini saya akan membacakan surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul
Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Saudara Raifan Ahmad Kurniawan. Raifan Ahmad Kurniawan, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum membuka acara pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah, semoga kita selalu diridhoi olehnya, dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukaffi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minnal khosirin. Rabbana wa la tahmil ala isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin. Rabbana afir lana wa li walidaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, semoga pada kegiatan yang akan kami laksanakan pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kami. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkiprah dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Dengan akan dimulainya acara ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan dan pengetahuan yang luas kepada kami, serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan kami lihat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya. Anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Himasakta 2022. Sekaligus memandu acara inti pada malam hari ini. Kepada Kak Hafid Al-Zain disilahkan. Baik, terima kasih Wafa. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak, mbak-mbak, teman-teman, dan adik-adik, keluarga Biru Himasakta. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Yang terhormat, kakak-kakak alumni Himasakta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang saya banggakan jajaran Presidium Himasakta Kabinet Aksi Prima periode 2022. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam virtual meeting ini guna menghadiri acara halal bihalal Himasakta yang bertemakan jalin silaturahmi dan tingkatkan persaudaraan dalam ikatan keluarga biru Himasakta yang insya Allah dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin.
Salawat beriring salam, intinya marilah kita sungguh agungkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarga, sahabat dan kerabatnya. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini yang pertama saya mewakili jajaran Presidium Himasakta periode 2022 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak alumni yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara halal bihalal yang kami selenggarakan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Presidium Himasakta 2022 yang telah mempersiapkan acara ini sehingga acara ini dapat terlaksana pada malam hari ini. Semoga waktu yang kita luangkan untuk mempersiapkan acara ini dan juga menghadiri acara pada malam hari ini dapat dicatat sebagai amal ibadah dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin di sini sebelum mulai ke acara inti, biar nambah semangat nih ya, mungkin kakak-kakak alumni juga pada rindu nih dengan seruan hangat Himasakta. Oke, sebelum ke acara inti, sambut seruan hangat Himasakta dari saya. Maju Himasakta. Maju Himasakta. Masih pada semangat nih ya, karena kita mau bersilaturahmi dengan kakak-kakak terdahulu di Himasakta yang tentunya orang-orang hebat di Himasakta yang sekarang sudah mencapai kesuksesan masing-masing gitu ya. Masya Allah, semoga kita yang sekarang sedang menempuh pendidikan kita bisa meniru dan bisa ketularan nih sama kakak-kakak yang hebat-hebat yang sekarang udah pada sukses. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi acara kita pada malam hari ini bertemakan jalin silaturahmi dan tingkatkan persaudaraan dalam ikatan keluarga biru Himasakta. Jadi sesuai tema yang diusung, kita pada malam hari ini acara kita bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara kepengurusan Himasakta tahun ini dengan kakak-kakak alumni yang tentunya kakak-kakak alumni ini sudah lebih dahulu di Himasakta, sudah lebih banyak pengalamannya di Himasakta, sehingga kami yang sekarang ini tentunya nantinya satu periode kepengurusan ini akan sangat membutuhkan bantuan kakak-kakak alumni sekalian dalam meminta sarannya, nasihatnya, dan masukan-masukannya agar tentunya dalam menjalankan kepengurusan kami ini kami dapat membawa Himasakta ke arah yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, akan lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu karena sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi agar kita saling lebih menyayangi lagi, kita saling mengenal nih antara kepengurusan tahun ini dengan kakak-kakak alumni yang hadir pada malam hari ini. Oke, mungkin kita mulai perkenalan dulu nih dari teman-teman pimpinan Himasakta periode tahun ini nih. Oke, sebelumnya saya dulu ya izin memperkenalkan diri kakak-kakak semuanya. Saya Hafid Al-Zain. Tahun ini qadarullah diamanahkan sebagai Ketua Umum Himasakta. Saya berasal dari program studi Pendidikan Matematika angkatan 2020. Jadi sudah 2 tahun berkuliah dan alhamdulillah masih betah dan insya Allah akan terus betah sampai wisuda nanti. Mohon doanya dari kakak-kakak ya, agar semua adik-adik yang masih kuliah nih bisa terus semangat kuliahnya sambil berorganisasi. Amin. Oke, selanjutnya untuk Wakil Ketua Umum Himasakta Insani Triana, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Insani Triana, saya mahasiswa program studi Pendidikan Fisika angkatan 2020. Di Himasakta tahun ini insya Allah saya diamanahkan sebagai Wakil Ketua Umum periode 2022. Mohon bimbingannya Kakak. Ya, itu tadi Wakil Ketua Umum Himasakta periode 2022 Insani Triana. Untuk selanjutnya ada Sekretaris Kru. Sekretaris Umumnya Ibu Abdul Aziz Muslim. Pada Aziz dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Cek apakah suara saya kedengaran? Dengar, Miss. Oke, perkenalkan ya, saya Abdul Aziz Muslim, Prodi Pendidikan
Teknologi Informasi Angkatan 2020, insya Allah diamanahkan sebagai Sekretaris Umum. Salam kenal kakak-kakak semua. Oke, itu tadi Sekretaris Umum ya kakak-kakak Abdul Aziz Muslim dari Pendidikan Teknologi Informasi. Mungkin untuk kakak-kakak yang sebelum tahun 2017 itu belum ada Pendidikan Teknologi Informasi. Jadi setelah 2017 ini ada prodi baru yaitu Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di sini dari Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, lanjut ke Wakil Sekretaris Umum. Silakan. Baik, terima kasih Apit yang sudah mempersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Dwi Puspitasari dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2020 yang insya Allah tahun ini diamanahkan sebagai Wakil Sekretaris Umum Himasakta periode 2022. Salam kenal kakak-kakak semuanya dan mohon bimbingannya untuk ke depannya. Oke, terima kasih Eka. Kita selanjutnya ke staf, para staf Sekro. Staf Sekretaris 1 ada Farid, silakan Farid. Baik, terima kasih Kak. Tentunya izin memperkenalkan diri Kak ya. Nama saya Farid Rizky Ramadan dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2021 yang alhamdulillah di tahun ini diamanahkan sebagai staf Kesekretariatan 1 Himasakta. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke staf Sekretaris 2. Silakan Wafa. Baik, terima kasih kepada Kak Hafid. Izin memperkenalkan diri, saya Wafa Astofa dari Pendidikan Kimia 2021 yang sekarang insya Allah diamanahkan sebagai semua dan mohon bimbingannya untuk ke depannya. Oke, terima kasih untuk Sekro. Kita lanjut ke Bendahara Kru nih, tim bendahara. Oke, untuk tim bendahara, untuk bendahara umumnya Yani Puspitasari, silakan Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kakak, teman-teman, saya Yani Puspitasari, insya Allah diamanahkan sebagai bendahara umum Himasakta periode 2022 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Inilah izin wal faizin. Oke, Yani. Next ya ke wakil bendahara umumnya itu ada Afifatul Azizah. Kepada Afifah silakan untuk perkenalan diri. Baiklah, terima kasih kepada Hafid atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afifatul Azizah dari Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2020, yang insya Allah dalam periode ini diamanahkan sebagai Wakil Bendahara Umum. Salam kenal kakak-kakak semua. Itu tadi dari tim bendahara. Selanjutnya kita ke divisi-divisi nih. Yang pertama ada divisi kaderisasi. Untuk ketua divisi dan sekretaris divisinya untuk dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya baik, terima kasih Hafid atas kesempatannya. Di sini saya mewakili ketua divisi kaderisasi ya, karena sedang berhalangan gitu, ada tugas yang harus diselesaikan. Di sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Fauziah dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020 yang insya Allah tahun 2022 ini diamanahkan sebagai Sekretaris Divisi Kaderisasi Himasakta. Terima kasih, salam kenal kakak-kakak semua. Oke, terima kasih dari Divisi Kaderisasi. Selanjutnya Divisi Pendidikan nih Kak. Oke, untuk divisi pendidikan kepada ketua divisi dan sekretaris divisinya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Hafid atas waktunya. Izin memperkenalkan diri kakak-kakak semua. Nama saya Putri Septiani dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020 yang insya Allah di tahun ini diamanahkan sebagai ketua divisi pendidikan. Salam kenal kakak-kakak semua. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alfia Rosa dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2020 yang insya Allah tahun ini diamanahkan sebagai Sekretaris Divisi Pendidikan bersama Putri Septiani. Salam kenal kakak-kakak semua.
Oke, itu tadi dari divisi pendidikan ya kakak-kakak. Selanjutnya ke divisi kerohanian nih Kak. Untuk ketua divisi kerohanian dan sekretaris divisi kerohanian dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Hafid. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ramzi Afian, asal program studi pendidikan matematika angkatan 2020, yang tahun ini diamanahkan sebagai ketua divisi kerohanian. Salam kenal kakak-kakak semua. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Sifaul Kausi dari program studi pendidikan fisika angkatan 2020 yang insya Allah di tahun 2022 ini diamanahkan sebagai sekretaris divisi bersama ketua divisi yaitu Ramzi Afian. Terima kasih, salam kenal kakak-kakak semua. Baik, selanjutnya kita ke divisi ini kreativitas mahasiswa Kak. Oke, untuk ketua divisi dan sekretaris divisi kreativitas mahasiswa, silakan untuk memperkenalkan diri. Mungkin ketua divisi dan sekretaris divisi Kresma sedang terkendala sinyal. Oh, hadir ya? Ada Kak, hadir. Oh, okay. Silakan Rikti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Tikvi Silvana Faradia. Saya dari program studi pendidikan fisika angkatan 2021. Di sini insya Allah saya diamanahkan menjadi sekretaris divisi kreativitas mahasiswa. Dan rekan saya yakni ada Mbak Dewi Latifah selaku ketua divisi kreativitas mahasiswa. Beliau dari program studi pendidikan biologi angkatan 2020. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih TV. Itu tadi divisi kreativitas mahasiswa ya Kak. Kita lanjut lagi ke divisi selanjutnya. Yaitu divisi dana dan usaha. Pada ketua divisi dan sekretaris divisi dana dan usaha dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya kakak untuk ketua divisinya belum bisa hadir pada malam ini dikarenakan terkendala sinyal. Untuk ketua divisi dana dan usaha tahun ini yaitu bernama Ahmad Galang Al-Kafi dari Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2021. Dan saya sendiri Artika Ramadana dari Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2020 yang tahun ini insya Allah diamanahkan sebagai sekretaris divisi. Salam kenal semua kakak-kakak. Saya kembalikan kepada Hafid. Oke, terima kasih Artika. Ya, jadi untuk divisi dana dan usaha tahun ini yang memimpin dua-duanya dari Prodi Pendidikan Kimia. Ini angkatan 21 dan 20. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Kita ke divisi yang selanjutnya. Oke, yang operator tolong di scroll ke bawah. Ke divisi sosial dan hubungan masyarakat, kepada ketua divisi dan sekretaris divisinya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Devita Sari dari program studi Pendidikan Matematika angkatan 2020 yang insya Allah di tahun ini diamanahkan sebagai sekretaris divisi bersama dengan partner saya yaitu Eko Ardianto dari Pendidikan Matematika angkatan 2020 sebagai ketua divisi. Terima kasih.
Baik, terima kasih Devita. Jadi divisi sosum tahun ini dipimpin oleh mahasiswa dari Pendidikan Matematika angkatan 2020 semua, dan Eko Ardianto, ketua divisinya, juga menjadi ketua divisi sosum di Pendidikan Matematika di Metro. Jadi, dan esok ada Progja Perantara, perlombaan antara angkatan. Jadi pada malam hari ini Eko berhalangan hadir karena ada rapat untuk persiapan esok, Kak. Oke, untuk selanjutnya kita ke divisi Media Center. Untuk ketua divisi dan sekretaris divisi Media Center dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Hafid atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Revan Ahmad Kurniawan dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2021 yang insya Allah di tahun 2022 ini diamanahkan menjadi Kadif Media Center Himasakta bersama dengan Kak Devana Nurvia. Selanjutnya kepada Kak Devana dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Revan. Sebelumnya perkenalkan, saya Devana Nurvia Azahra dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Alhamdulillah pada tahun ini diamanahkan menjadi Sekretaris Divisi Media Center. Salam kenal kakak-kakak semua. Oke, itu tadi ya kakak-kakak perkenalan dari kami, pengurus Himasakta, pimpinan Himasakta periode 2022, Kabinet Aksi Prima. Kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan yang mungkin kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan mohon untuk selalu bimbingannya dari kakak-kakak yang sudah lebih dahulu di Himasakta, yang sudah lebih banyak pengalamannya kepada kami, untuk terus membimbing, memberikan arahan, nasihat, dan pengalamannya kepada kami, agar kami bisa membawa Himasakta ini tentunya lebih baik lagi ke depannya. Baik, itu tadi perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya, gantian nih Kak, yang kenalan dari kakak-kakak alumni. Nah, ini perkenalannya mau dari yang paling muda dulu atau yang dari yang lebih tua dulu nih? Ayo kakak-kakak yang tua aja dulu. Jadi dari Mbak Arifah, dari pimpinan tahun lalu ya Mbak. Yang tua aja dulu. Gimana nih kakak-kakak yang sudah lebih tua? Setuju nggak nih? Oke, berarti kita mulai dari yang lebih tua dulu ya, Kak. Ya, lebih senior deh. Ya, tidak, jangan senior deh, kita kan tidak senioritas. Dari yang lebih dahulu aja nih ya, dari periode 2005-2006, itu ada Kak Syukron Fuad ya. Tadi sepertinya ada Kak Syukron. Sebentar. Duluan aja. Saya masih ada tugas dari Pak Wayan ini. Oh, baik, Pak. Oke, karena Pak Syukron lagi ada kesibukan, jadi kita lanjut dulu nih. Ada siapa nih? Pak Median ya? Ada Pak Median. Silakan Pak Median untuk perkenalan, Pak. Mungkin Pak Mediannya lagi keluar ya. Tadi sepertinya ada Pak Median, tapi ini udah nggak ada sekarang. Oke, kita lanjut lagi aja ke, oh ini ada dari kakak dari periode 2010 nih ya, Kak Nani Pahini.
Halo Kak Nani. Halo, mohon maaf lagi di jalan ya. Masya Allah, lagi di jalan menyempatkan hadir. Hati-hati di jalan ya Kak. Mau perkenalan sekarang atau nanti nih Kak? Nanti aja. Nanti insya Allah kalau udah sampai dikabarin. Oke Kak. Ya, hati-hati di jalan ya Kak, Manita. Oke, insya Allah saya siap. Oke, lanjut ya selanjutnya nih, langsung nih Kak Ape. Silakan Kak. Halo, Assalamualaikum. Oh Kak Syukron udah siap ya? Oke, silakan Kak Syukron untuk memperkenalkan diri. Halo Kak Syukron. Oke, ya siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, perkenalkan nama saya Syukron Fuad. Saya Wakil Ketua Umum periode 2005 ya. Ketua Umumnya Kak Aan Margianto. Sebenarnya saya salah satu perintis berdirinya Himasakta. Jadi dulu sebelum kepengurusan Kak Aan itu adalah kepengurusan Kak Tumijo ya. Tumijo adalah Ketua Umum Himasakta periode pertama. Dan itu yang menentukan ketuanya juga saya gitu kan. Dan saya ya tahulah sejarahnya Himasakta gitu ya, sampai saya jadi pimpinan sidang, sampai menyusun ART yang pertama gitu, Sakta gitu ya, perkenalkan adik-adik gitu. Jadi dulu sempat nama Himasakta itu mau namanya Himap Eksakta pertamanya itu. Nah, atas pertimbangan gitu ya, saya mengusulkan nama Himasakta itu tidak ada P-nya, tidak apa-apa, Hima Eksakta. Nah, kemudian Hima Eksakta masih kurang enak gitu ya. Akhirnya saya mengadopsi seperti Himatro gitu. Nah, Himatro itu Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro ya. Kemudian ada Himatemia, Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia. Yang satunya ada T-nya, satunya langsung tro gitu ya. Ya udah, saya akhirnya mengusulkan nama Himasakta untuk menjadi lembaga ya atau badan himpunan mahasiswa di jurusan PMIPA. Akhirnya semua sepakat dan ketok palu menjadi Himasakta. Nah, kemudian di angkatan yang kedua ini saya digandengkan bersama Kak Aan Margianto waktu itu. Sebenarnya saya pengennya sih di balik layar saja gitu ya. Waktu periode pertama juga saya pengennya di balik layar saja gitu. Tapi karena Aan Margianto juga ayolah sama-sama bangun Himasakta gitu. Akhirnya ya mau tidak mau saya berpasangan dengan Kak Aan Margianto. Untuk saya sendiri, saya jurusan Pendidikan Fisika tahun 2003. Saya satu angkatan dengan Pak Doni Andra. Kenal ya? Iya Pak. Dosen fisika. Saya satu angkatan dengan Pak Doni Andra gitu. Nah, sekarang Pak Doni Andra itu jadi dosen saya. Saya insya Allah sekolah lagi di S2 IPA ya, di S2 IPA FKIP Unila ya, belajar lagi dengan Pak Wayan, kemudian dengan Pak Undang Rosyidin. Kemudian untuk di biologi ada Bu Neni Hasnunida, Pak Trijalmo. Kemudian di dosen saya di kimia ada Pak Sunyono, ada Bu Rini, dan pokoknya kembali nostalgia lah gitu. Untuk saat ini saya bekerja di SMP Negeri 3 Pugung Tanggamus. Nah, domisili saya Warawiri nih. Nah, kalau saat ini saya di pemanggilan Haji Menanatar belakang Mercedes itu.
Kalau yang seberangnya itu kan ada Tabek ya, saya seberangnya gitu kalau saat ini. Tapi kalau tidak kuliah, ya saya di Kota Bumi biasanya. Jadi Kota Bumi Tanggamus, Warawiri. Warawiri. Ya, mudah-mudahan dijalanin aja. Nah, mudah-mudahan adik-adik tetap semangat ya dalam membesarkan Himasakta, terus jalin silaturahmi dengan kakak-kakak tingkat gitu ya. Mudah-mudahan program-programnya selalu dinanti gitu ya. Kalau Gempita masih ada nggak Gempita? Insya Allah akan dilaksanakan tahun ini, Kak. Masih ada. Itu program gebrakan saya kepengurusan Kartumijo. Waktu di kepengurusan Kartumijo saya jadi ketua divisi sih ya, ketua divisi pencetus Gempita, kegiatan untuk adik-adik SMA seprovinsi Lampung gitu. Ya saya sempat alhamdulillah gitu kegiatan Gempita ini masih bisa dipertahankan. Mudah-mudahan gebrakan-gebrakan seperti Gempita, kemudian apa lagi ya yang skalanya se-Lampung tuh apa lagi? Ini adik siapa namanya? Seminar pendidikan. Hazlan apa sampai sini ya? Ya Hafiz, panggilannya adik Hafiz ya? Iya Pak, Hafiz. Hafiz ya, adik Hafiz. Ya alhamdulillah mudah-mudahan sih bisa selalu berkontribusi untuk pendidikan ya khususnya di Provinsi Lampung. Syukur-syukur ke skala nasional ya kegiatannya. Mudah-mudahan sih ke depannya gitu. Ya mudah-mudahan tetap berkarya untuk negeri Himasakta ini, tetap jaga kekompakan, kesolidan gitu ya. Sampai tahu nanti adik-adik ini bisa ada yang jadi presiden. Insyaallah, amin. Jadi presiden, ada yang jadi kepala dinas pendidikan, ada yang jadi menteri. Adik-adik ini tetap semangat ya kalau misalnya ada undangan dari pergerakan gitu, ya nggak apa-apa, ikut aja gitu. Kalau dulu sih rekan-rekan Himasakta itu kalau ada aksi demo mundur, jangan melawan aparat. Nah, aparat juga mereka bekerja gitu ya. Memang kadang ada provokasi gitu ya. Saya pernah kawan saya itu ada yang di KAMI kan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim gitu. Nah, yang jaga itu kawan saya SMA. Jadi sesama rekan SMA, satu kawan polisi, satu di aktivis kami gitu. Jadi pas demo ketemu kan, akhirnya salaman. Kamu jangan dorong-dorongan ya katanya. Saya tanya, ketemu sama ini nggak kawan polisi? Kamu, saya bilang. Ya jangan rusuh lah, saya bilang. Nah, yang bikin rusuh biasanya gini. Kawan-kawan di kepolisian itu kan mereka berjaga dari pagi ya, mereka kadang belum sarapan gitu. Nah, ditambah aksi demo biasanya tuh ada penyusup ya, mereka dari pagi belum makan, tiba-tiba ada lempar air ya, mohon maaf, biasanya ada membuat polisi emosi. Jadi kalau kawan-kawan mahasiswa pengurus Himasakta bisa 4 tahun semua sih ya. Harapan kakak bisa 4 tahun semua gitu. Alhamdulillah ya kakak bisa 4 tahun kok gitu. Walaupun aktif di kemahasiswaan, tapi kita pesan dari orang tua kan jangan alasannya aktif di lembaga kemahasiswaan kemudian kuliahnya terbengkalai gitu ya. Nah, sambil kuliah ya nggak apa-apa, sambil ngajar privat, ngajar bimbel gitu ya. Dulu saya juga begitu, saya sambil di mahasiswa, sambil di lembaga kemahasiswaan, sambil ngajar privat, sambil ngajar di bimbel Nurul Fikri dulu ya. Nah, terus ini
kemarin saya sementara off dulu dari bimbingan belajar Ganesha Operation di Pringsewu karena saya sekolah lagi di IPA Unila. Itu sih perkenalan dari saya. Nanti kalau ada adik mau tanya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, kita barusan berkenalan dengan salah satu founding father Himasakta dari Kak Syukron Fuad, yang merupakan Wakil Ketua Himasakta periode 2005-2006, bahkan kepengurusan tahun kedua Himasakta ya. Masya Allah, beliau sekarang sudah sukses dengan pekerjaan beliau. Dan semoga kita semua nantinya bisa, dari cerita beliau tadi kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengambil pelajarannya dan bisa mengikuti jalan kesuksesan beliau. Amin. Oke. Nah, kita lanjut nih perkenalannya. Ada Kak siapa lagi nih yang sudah lebih dahulu setelah Kak Syukron. Tadi Kak Nani udah sampai belum nih? Oke, mungkin kita belum sampai ya, kita lanjut dulu ke Kak Afi. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semua sehat semua. Teman-teman Himasakta. Maju Himasakta. Maju Himasakta. Maju Himasakta. Tadi kurang kenceng tadi ya maju Himasaktanya. Halo teman-teman, perkenalkan. Saya ini lagi di jalan juga sebenarnya, tapi ya saya berhenti sebentar lah. Pengen ngobrol dengan teman-teman karena tadi udah janji kalau sudah diingatkan insya Allah hadir. Saya nama panjangnya Ave Swakanila Fauzisar. Dulu sempat di tahun berapa jadinya ya? Saya angkatan 2011. Kemudian jadi ketua Himasakta itu relatif muda pada waktu itu, semester 4 atau berapa begitu. Jadi masih belum sempat jadi adif, terus kemudian langsung didapuk jadi ketua Himasakta. Kak Median Agus Priadi, dosen kita bersama itu mentor saya dulu, masih sempat ketemu sebelum beliau jadi dosen. Itu kadang masih ketemu di Masjid Al-Wasi'i karena waktu itu saya juga tinggal di BPH Masjid Al-Wasi'i di bawah masjid itu. Jadi kerjaannya piket, ngosek WC, kemudian berangkat kuliah begitu ya. Kemudian itu terus berlangsung sampai 4 tahun atau 7 bulan saya lulus. Itu masih terus di masjid itu. Jadi saya datang dari keluarga yang sebenarnya nggak punya banget begitulah ya intinya. Kemudian dari nggak jadi adif, kemudian langsung jadi ketua umum. Kemudian tidak lama naik ke BEM FKIP waktu itu jadi wakil gubernur. Tapi kemudian nggak naik lagi ke pencalonan presiden dan seterusnya karena waktu itu kemungkinan kalau tidak salah dulu sempat ikut pertukaran pemuda ke Korea waktu itu WPIK, jadi programnya Kemenpora dan itu tahunan pasti ada. Kami alumninya itu dinamai sebagai PCMI. Jadi teman-teman kalau mau cari infonya adalah di PCMI Lampung begitu ya. Jadi salah satu alasannya waktu itu nggak naik di bursa presiden Unila itu adalah salah satunya itu. Nah, kalau kesibukan sekarang saya sudah punya anak 1, istri saya kemudian orang Jawa begitu ya, saya ajak ke sini. Kesibukannya sekarang sebagai kepala sekolah di salah satu SMP swasta, SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, Batanghari, Lampung Timur. Jadi SMP-nya baru 1,5 tahun, tapi kemudian muridnya sudah lumayan, sudah 205 untuk 2 angkatan. Termasuk perkembangannya cukup pesat. Dan kami masih terus membangun, termasuk gambar arsitek yang kami cantumkan di belakang, yang paling sebelah sini ini, itu adalah rencana pembangunan gedung kami yang 4 lantai. Tapi sekarang 2,2 hektar lahan sudah penuh dengan gedung semua, karena kita memang dapat bantuan dari donatur cukup banyak, sehingga nilai aset kami sudah di atas mungkin 30 miliar. Nah, sekolah ini memang basisnya adalah pondok tahfiz Al-Quran, sehingga program di SMP pun kami semuanya berbasis terintegrasi semua ya, artinya kita self-governing juga, semua sudah pakai sistem, rapot semua sudah
online, bimbingan online dan seterusnya. Semacam kita punya siakat seperti itu. Nanti teman-teman bisa akses di alghifarimu.sch.id. alghifarimu.sch.id. Nah, itu alamat website kami, dan di rumah webnya kami sekitar nanti akan punya sistem 52 yang terintegrasi. Jadi semua ujian paperless, rekan-rekan semua kegiatan supaya menunjang anak-anak bisa hafalan lebih cepat. Kami jam 9 itu yang fokus untuk hafalan sudah boleh keluar kelas, jadi KBM yang tertinggal diselesaikan secara online, sehingga kami paksa guru-gurunya untuk membuat media pembelajaran online. Kami sangat terbuka kepada alumni ataupun siapapun yang ingin mendaftar sebagai guru pengajar ataupun tenaga kependidikan di sekolah kami, dan lokasinya tidak jauh dari metro, sehingga masih sangat aksesibel untuk teman-teman. Lokasi pendaftar kami yang terjauh ada yang dari Magelang, ada yang juga dari Sumatera Barat, Padang. Ada 2 orang santri kemarin kami sudah tutup buku sebenarnya, pendaftaran sudah kami hampir tutup. Ini sudah 220 calon pendaftar yang inden untuk tahun depan ini, untuk pendaftar bulan Juli ini. Alhamdulillah, itu semua berkat sebenarnya doa dari donatur dan juga rekan-rekan para ustadz dan ustazah kami. Nah, teman-teman, ini memang saya dulu sebenarnya pengalamannya tidak banyak kalau di Himasakta karena hanya pelangsung dan penyempurna amanah saja. Saya dulu visinya itu bersahabat, cerdas, peduli. Kalau tidak salah ya, Mbak Nani. Mbak Nani itu tadi wakil saya, tapi kakak tingkat angkatan, karena angkatan 2010 kayaknya nggak ada kader atau gimana sih, kurang paham. Tapi saya juga nggak terlalu kegeeran untuk akhirnya dipilih pada waktu itu. Akselerasi. Tapi ya ini Mbak Nani dan rekan-rekan semuanya sudah pada berdiaspora, luar biasa semuanya. Saya masih ingat zaman dulu itu kita nyari sumbangan keliling lampu merah sama teman-teman dana usaha. Waktu itu kalau tidak salah lupa namanya. Ya pokoknya semua sampai kita nata kardus tuh sampai tinggi sekali begitu ya. Kami sempat dulu itu ingat kami angkatan Himasakta pertama yang membuat gempita itu sampai sesumbaksel kalau nggak salah dulu itu ya. Kayaknya baru kami waktu itu, terus sekarang sampai saya kurang paham. Terus saya ingat betul dulu sampai nyebar undangan itu ke Bengkulu. Saya berangkat ke Bengkulu naik mobil sendiri, kemudian pulang travel waktu itu kalau nggak salah. Itu luar biasa disambut juga sama teman-teman di sana. Tapi secara umum memang setelah lulus kuliah kami balik lagi ke Jogja untuk mengabdi sekaligus berkarir di sana. Sempat pernah ke Jakarta tidak lama setelah lulus, dikerja di Kemenpora setelah pulang dari Korea itu. Kemudian nggak betah di Jakarta, kemudian pergi ke Jogja kerja dan belajar IELTS di sana untuk persiapan daftar ke luar negeri. Pada akhirnya daftar LPDP dan alhamdulillah sekali nyoba langsung tembus waktu itu beasiswa ke Canberra, Australia. Jadi waktu itu di ANU, Australian National University. Fokusnya kuliah iya, tapi kerja yang paling saya pengen share ke sini sebenarnya. Karena dari dulu tuh saya sudah bermimpi dari SMP, sudah nempel peta Australia di tembok atau di ranjang asrama saya dulu di Jogja. Jadi saya dulu sekolah di SMP SMA di Jogja, kemudian kuliah baru di Unila. Jadi saya percaya waktu itu kalau saya bisa memvisualisasikan apa yang saya mimpikan, saya bisa mencapainya. Saya dulu pernah mimpi punya kos-kosan dekat Yarra River di Melbourne sana, bisa melihat gelombang riak air Sungai Yarra waktu malam gitu ya. Tapi pada akhirnya karena saking itu tadi gila dengan mimpinya itu, pada akhirnya juga alhamdulillah keterima. Hanya mungkin tidak tinggal di Melbourne tapi tinggal di Canberra. Saya termasuk salah satu yang aktif mendirikan organisasi ranting istimewa. Kebetulan waktu itu organisasinya adalah Muhammadiyah di Canberra, Australia. Bersama teman-teman di sana, saya sempat dipilih sebagai student ambassador juga di Australia itu oleh kampus, sehingga saya harus presentasi ke beberapa negara, termasuk Malaysia, Singapura, kemudian di Jakarta kalau nggak salah waktu itu, dan dibayarnya per jam kalau di Australia itu. Jadi waktu mengisi presentasi itu per jam kita kerja, pesawat dan lain sebagainya tentu saja dibayari, hotel, per jam itu dibayar $45, artinya 450.000 per jam saya ngomong. Jadi saya hanya ngomong bau aja itu.
depan orang-orang Singapura yang serius-serius sekali itu. Saya bercanda, enggak ada yang nangkep bercandanya atau ya terus sudahlah gitu ya. Intinya akhirnya dibayar. Saya sudah coba semua pekerjaan di Australia. Saya nyuci piring, itu bahasa halusnya adalah nge-DJ. Ya karena ngusap piring gitu ya. Jadi kayak nge-DJ gitu. Termasuk bersih-bersih masjid dulu sudah terlatih, saya bersih-bersih WC di salah satu, kalau di sana Woolies namanya, Woolworths, kayak Superindo mungkin kalau di Indonesia itu. Ya saya punya tanggung jawab untuk ngepel pakai mesin begitu ya. Kemudian nyapu, ngepel, kemudian ngebuff, mengkilatkan lantai. Kemudian saya pernah jadi kitchen hand, bantu koki, pernah kerja jadi yang bellboy seperti bersih-bersih kamar hotel begitu. Kemudian ngantar makanan, GrabFood dan seterusnya. Saya pertama kali datang langsung beli motor di sana, dan motornya nggak ada yang kecil, 250 cc di situ. Kemudian langsung saya pakai untuk ngantar makanan. Ya, hari itu juga ngantar, kemudian seminggu kemudian ongkos atau hasil saya ngantar itu habis untuk bayar denda. Jadi di sana denda lewat kecepatan gitu ya, batas kecepatannya karena tilangnya sudah lama, sebelum Jakarta tilangnya elektronik. Pagi-pagi sudah dapat surat dendanya 2 juta gitu ya. Jadi seminggu kerja dapat uang 2 juta, habis saat itu juga untuk bayar denda. Nah, semua sudah saya coba, termasuk terakhir itu saya agak lama ngantar koran. Ngantar koran itu juga malam-malam, sama seperti bersih-bersih, jam 2:30 pagi saya harus bangun, dingin-dingin, di mobil seperti ini, kemudian bawa koran sebanyak itu. Kalau bersih-bersih hanya bawa diri saja, nanti bersih-bersih. Kemudian dilemparkan seperti game main lempar koran seperti itu. Nah, itu terus saya lakukan. Dia kontrak sistemnya atau borongan gitu ya. Pagi itu pokoknya kita sudah kipas-kipas, bisa setelah jam 3 pagi sampai habis subuh kita selesai ngantar koran, itu bisa 1,5 jutaan kalau dikonversikan ke Indonesia. Sehingga ya alhamdulillah tujuannya kuliah, tapi lebih banyak kerja dari dulu tuh tujuannya. Sehingga ya kita bisa alhamdulillah bisa menikmati dolar gitu ya. Mungkin teman-teman bisa termotivasi supaya melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, terutama bisa ke luar negeri. Nah, kunci terutamanya adalah IELTS yang harus dikejar. Jadi percuma nanti beasiswa LPDP, malah justru yang ambil orang-orang dari beda agama atau keyakinan dari teman-teman mungkin, daripada diambil sama mereka, mending kita yang ambil. Artinya daripada orang lain yang tidak nasionalis mungkin misalnya ya, karena banyak ternyata kasus orang yang dapat beasiswa itu justru orang yang tidak nasionalis, musuh Indonesia, dan akhirnya tinggal di Australia selamanya. Dan saya kembali alhamdulillah dengan kondisi yang langsung diterima dalam posisi kerja, dan kemudian tidak lama jadi kepala sekolah, alhamdulillah. Nah, selain jadi kepala sekolah, saya juga sedang membangun bisnis, namanya adalah Multimart, semacam retail untuk barang-barang semua keperluan lah, multimarket begitu. Multimart semacam PB kalau di Metro, semacam Surya, kalau Surya enggak, kalau di ini semacam Fitrinov begitu mungkin, dengan pakaian dan seterusnya. Itu kami sedang buka cabang baru di daerah Sendang Agung. Mungkin ada teman-teman di daerah Sendang Agung, itu daerah Lampung Tengah. Itu saja kayaknya terlalu panjang. Tadi juga Kak ini juga menjelaskan. Yang penting teman-teman semangat, bahwa apa yang teman-teman lakukan itu, kata Imam Syafi'i, kalau kita tidak mau lelah dan capeknya menuntut ilmu, maka bersiaplah kita akan kesulitan dan akan bersakit-sakit dengan pedihnya kebodohan. Gitu. Jadi intinya kalau bisa kita kejar, katanya going extra miles, orang lain ngerjain belajar sampai 5 jam, kita harus lebih dari 5 jam, 7 jam, 8 jam, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa belajar dari kisah saya yang tidak begitu mulus itu, bahwa seorang anak yang tinggal jadi marbot masjid BPH Al-Wasi'i bisa kemudian punya kehidupan yang layak, dan juga ya belum sukses sekali, tapi sudah kemudian bisa membangun rumah tangga, dan alhamdulillah ini sudah permanen. Saya gubuknya di sekitar Metro di 16C Mulyojati. Semoga teman-teman bisa mampir dan membawa adik-adik ataupun saudara kalau untuk mau mendaftar ke SMP kami. Insya Allah tahun depan kami akan membangun SMA-nya, SMA Tahfiz juga, Al-Ghifari, sama ALGHAFARI
mu.sc.id tadi ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Hafiz, kakak-kakak semuanya, mentor-mentor saya, Kak Median, Kak Triswandi, Kak Arif, sebelum saya itu Kak Arif dulu, Kak Triswandi, kemudian Kak Median, ada satu lagi Kak yang di Lampung Barat, saya lupa namanya, Kak Fahmi. Kak Herdizal. Herdizal Rianda. Beliau juga jadi kepala sekolah, kalau enggak salah. Saya kemarin buka toko juga di daerah beliau, di sana juga. Nah, semoga Kak Herdizal sehat-sehat semuanya, Kak Median, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seru banget ya dengerin ceritanya Kak Afe, yang perjuangannya selama kuliah luar biasa sampai ke luar negeri nih. Masya Allah, pengalamannya udah banyak banget. Dan alhamdulillah sekarang sudah sukses dengan karirnya. Dan mungkin nanti teman-teman kakak-kakak yang mau kerja di SMP Muhammadiyah Al-Ghifari bisa chatting-chatting ke Kak Afe nih ya. Jalur orang dalam nih. Oke, Masya Allah. Semoga kita semua bisa ketularan nih berkah ilmunya, berkah usahanya dari Kak Afe, biar kita juga bisa sukses seperti Kak Afe, bahkan siapa tahu nih mudah-mudahan bisa lebih sukses lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut nih ya ke siapa lagi nih? Ke Mbak Nani, udah sampai belum Mbak Nani? Belum sampai, ini lokasinya gelap jadi nggak bisa ini mau gabung. Nanti nggak kelihatan wajah, cuman kenal suara. Ya, baik Mbak. Berarti lanjut dulu nih ya Mbak? Iya, lanjut aja. Baik, kita lanjut lagi nih perkenalannya ke siapa nih yang Mbak Nora Ayu ini dari periode berapa nih Mbak? Oh, keluar ya? Oke, mungkin lanjut nih ke Kak Eko Wianto. Silakan Kak Eko. Aduh, padahal udah nggak pakai angkatan masih disebut ya. Ketahuan Kak, masih nggak asing mukanya. Oke, terima kasih kepada Hafiz dan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambut seruan yang mempersatukan seluruh warga PEMIPA. Maju Himasakta. Maju Himasakta. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Himasakta Kepengurusan 2022 yang sudah memberikan waktu untuk para alumni untuk bisa sharing ya. Karena momen-momen bisa sharing dari alumni itu ya cuman momen-momen kayak gini gitu kan. Artinya di momen-momen kayak gini para alumni kembali bernostalgia dengan masa-masa indahnya gitu kan, masa-masa kelam ketika menjadi kepengurusan gitu. Dan ya banyaklah hal-hal yang mungkin bisa memotivasi dari mereka gitu. Karena tadi sebelumnya Kak Afes yang menyampaikan, jadinya kalau kakak yang menyampaikan tuh jomplang gitu, nggak ada prestasinya. Kalau Kak Afes tadi kan mantap memang, beliau jadi legend gitu ya, jadi legend di pendidikan biologi. Nah, kalau kayak kakak atau teman-teman yang lain kayaknya biasa-biasa aja gitu. Mau dibanggakan dari kepengurusan apa ya mau dibanggakan? Mungkin reshuffle tercepat mungkin. Mungkin itu. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri teman-teman semua. Nama saya Eko Wianto. Saya diamanahkan sebelumnya menjadi Ketua Umum Himasakta di periode 2019 gitu. Saya angkatan 2017 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini juga ada teman-teman dari kepengurusan 2019, ada Atu Amrina Santi. Nah, ini beliau dari Pendidikan Biologi. Halo, saya halo dong. Mana Atu? Oh ya, halo. Assalamualaikum. Salam, tuh kan kelihatan kan? Salam. Ya, dari profil. Kemudian tadi ada, nah ini ada
Ada Yunda Fajrin nih, Fitriani Ali Fajrin. Halo Yunda. Halo semuanya. Assalamualaikum. Halo Yunda. Halo Yunda itu artinya dari apa? Dari matematika ya? Dari kimia. Oh, kimia. Oh, udah berubah ya? Nah, kemudian tadi ada Tudika juga tadi, ada Kak Moh juga tadi. Tapi mereka kayaknya sudah keluar kalau sekarang. Nah, itu teman-teman semua, alhamdulillah terima kasih lagi saya sampaikan sudah memberikan waktu untuk kami semua berbicara. Kalau mau ngomongin tentang prestasi, mungkin nggak ada yang perlu dibanggakan di kepengurusan kami gitu. Jadi kalau di kepengurusan kami, alhamdulillah yang masih bertahan ya komunikasi di grup ya. Teman-teman itu juga yang membangun gitu. Jadi teman-teman dari pimpinan yang lain yang tetap membangun komunikasi, ngajak jogging gitu kan. Kemudian ngajak makan-makan bareng, bukber segala macam gitu. Ya yang paling apa ya terasa gitu kan. Jadi di dalamnya itu semuanya saling membangun gitu. Nah, semoga di kepengurusan tahun ini pun tahun-tahun ke depan juga dari internalnya itu sama-sama membangun gitu, karena kalau yang membangun itu hanya jajaran presti atau beberapa pimpinan saja gitu, itu akan sulit gitu untuk tetap terjalin komunikasinya. Tetapi ketika selalu ada orang-orang yang inisiatif untuk membuka obrolan, untuk ya sekedar ngumpul-ngumpul gitu, itu akan bisa menjaga komunikasi teman-teman semua gitu. Nah, karena harapan kita gitu di Himasakta ini kan nggak cuman ketika pengurusan saja gitu, tapi seterusnya juga gitu. Itu kalau perkenalan lainnya mungkin apa ya? Kalau kepengurusan tadi kesibukannya kepengurusan dulu sebelum saya di ketua umum, saya jadi kadif kerohanian gitu. Saya termasuk bukan kader murni dari Hima ya dulu gitu. Dulunya saya di sebelah Sekret Himasakta gitu. Dari belakang Sekret Himasakta gitu. Bukan dari Himajib, bukan Himajib, bukan juga dari BEM gitu. Saya dari FPPI dulunya gitu. Nah, aktif di sana waktu masih maba. Kemudian ketika masuk ke pengurusan baru, saya di Depak mungkin, bukan di Depak ya, dialihkan supaya gabung di Himasakta. Akhirnya di sana dapat amanah. Kemudian kalau sekarang kesibukannya mengajar ya. Karena kemarin juga sudah selesai, alhamdulillah sekarang sudah mengajar di sekolah swasta di Bandar Lampung gitu, di SMP Sekolah Quran Indonesia. Nah, mungkin bakal saingan sama sekolahnya Kak Ave tadi, kan sama-sama SMP ya Kak. Kemudian kalau aktivitas lainnya lagi sekarang di kepengurusan di Ikatan Keluarga Mahasiswa di Lampung Barat gitu, karena asalnya dari daerah Lampung Barat, jadi diberikan kesempatan untuk mengabdi di daerah sana. Itu saja mungkin teman-teman semua penyampaian dari saya mewakili teman-teman dari kepengurusan 2019 Kabinet Inovator Karya. Jadi di terakhir yang ingin saya sampaikan, saya ingin berpesan teman-teman jangan insecure, jangan terlalu down melihat pencapaian kakak-kakak kalian yang sangat besar gitu, karena tiap rumah itu punya dapurnya ya teman-teman. Tiap dapur itu punya bahan masakan yang berbeda gitu. Maka jelas kalau tiap rumah itu akan menyuguhkan sayur yang berbeda, akan menyuguhkan lauk yang berbeda. Karena tiap rumahnya kan punya dapur beda gitu, punya bahan masakan yang beda. Maka silakan teman-teman mengolah bahan masakan itu dengan kemampuan terbaik teman-teman gitu, dan menyuguhkannya menjadi makanan terbaik juga gitu dari kepengurusan 2022. Dan jangan terlalu melihat hal-hal itu terlalu begitu besar gitu. Karena kalau teman-teman lihat pohon beringin yang begitu gagahnya, begitu kokohnya, pohon beringin itu bisa sekokoh itu juga berawal dari benih yang kecil gitu kan. Dari benih yang kecil itu kemudian bertumbuh lama-lama gitu, bertahun-tahun, puluhan tahun, akhirnya baru menjadi pohon beringin yang besar. Jadi teman-teman semua bersabarlah dalam berproses di dalam organisasi gitu ya. Tetap bersabar, tetap istiqomah ya, berusaha menjaga semangat satu sama lain, dan yakinlah kepengurusan kalian akan meninggalkan karya yang terbaik. Baik, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Eko atas perkenalannya mewakili Kabinet Inovator Karya ya Kak Eko dari periode 2019. Masya Allah, banyak ceritanya, banyak pengalamannya, dan kakak-kakak periode 2019 ini udah ada wisuda dan masih berjuang untuk skripsi nih ya. Semoga yang masih berjuang untuk skripsi untuk wisudanya dilancarkan sampai nanti wisuda. Amin ya rabbal alamin. Baik, makasih banyak Kak Eko atas nasihat, saran dan masukannya. Makasih banyak. Semoga teman-teman pengurusan tadi paham nih dengan yang disampaikan oleh Kak Eko. Meskipun udah malam, semoga masih pada segar ya untuk menyimak pesan-pesan yang tentunya sangat bermanfaat dari kakak-kakaknya. Karena masih banyak nih kakak-kakak yang nantinya akan berkenalan lagi. Oke, kita lanjut ke periode selanjutnya nih ya. Wah, ada Mbak Putri Septiani nih. Ini bukan Mbak Putri deh, ini Putri ini Kadif Pendidikan. Mohon maaf. Saya kira Mbak Putri ini Kadif Sekdip Kaderisasi 2020. Namanya mirip soalnya. Oke. Kita lanjut, berarti ini periode 2020 belum ada yang hadir ya. Oke, kita lanjut ke periodenya Kabinet Senyum Positif nih, periodenya Kak Hanif. Silakan Kak Hanif. Oke, terima kasih Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanif. Sebelumnya izin konfirmasi dulu, Fit. Suara kakak jelas nggak ya? Jelas, Kak. Oke, suara tadi agak putus-putus penyampaian di kakak. Oke, selamat malam kakak-kakak semua dan adik-adik kakak tercinta yang saat ini sedang menjabat kepengurusannya di Himasakta Kabinet Aksi Prima ya. Izin memperkenalkan diri ya kakak semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Abdul Hanif dari Pendidikan Matematika 2019 yang saat ini masih aktif sebagai mahasiswa dan sempat ya diamanahkan di Himasakta di tahun sebelumnya, di tahun 2021, alhamdulillah sebagai ketua umum Himasakta. Dan di tahun sebelumnya ya sempat juga diamanahkan di kepengurusan Kak Kiamul Fajri di 2020 itu sebagai ketua divisi kaderisasi. Dan dari Senyum Positif ya di 2021 ya ada kawan-kawan dan rekan-rekan saya juga ya, ada wakil ketua umumnya, ada Mbak Arifati Sulika. Mungkin bisa hai gitu Mbak Arifat, bisa disapa kakak-kakak dan adik-adiknya. Halo, Assalamualaikum Mbak-mbak, kakak-kakak, dan adik-adik semua. Saya Arifati Sulika dari Pendidikan Biologi 2019. Oke, terima kasih Mbak Arifah. Ada juga dari Mbak Anissa Alfianita, ya, selaku Kadif Pendidikan. Mbak Anissa mau saya hai? Ya, terima kasih Hanif. Oke, halo, Assalamualaikum kakak-kakak dan juga adik-adik semua. Salam kenal, saya Anissa Alfianita dari Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Oke, makasih ya Mbak Anissa ya. Oke, selanjutnya dari Senyum Positif juga bawa ini ada Mbak Ade Amalia selaku Kadif yang sebelumnya Sektif dan diangkat menjadi Kadif Kaderisasi 2021. Ada Mbak Ade Amalia. Halo Mbak Ade. Ya, halo Kak. Ya, perkenalkan saya Ade Amalia Kansa, Sekretaris Divisi Kaderisasi dari Senyum Positif tahun 2021. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada juga nih dari Senyum Positif, ada staf 2 Retno Huri Handayani. Oke, halo Retno, ya mau silakan kenalan Retno. Oke, Retnonya lagi off ya. Ada sebentar ya, satu lagi nih dari Senyum Positif yang hadir malam ini. Tadi ada sempat beberapa yang hadir, cuman udah live ya. Ada Amril, ada Mbak Wanda. Mbak Wanda masih ada nggak? Oke, belum ada ya.
tadi sempat hadir, cuman beberapa sudah keluar ya. Dan ada juga yang menjabat di kepengurusan 2021 yang alhamdulillah sampai saat ini pun masih meneruskan ya jabatan di Himasakta. Ada Eka Dwi Puspita ya, yang sebelumnya di kepengurusan saya itu sebagai Sekretaris Divisi Kaderisasi. Ada Abdul Aziz juga yang di kepengurusan saya itu sebagai Ketua Divisi Media Center. Oke, sudah habis ya, sudah disebutkan semua ya. Oke, sebelumnya kalau tentang sharing-sharing di kepengurusan di 2021 ya, boleh dibilang kepengurusan di 2021 itu adalah kepengurusan yang paling banyak online-nya dari awal sampai akhir gitu. Mungkin kalau di tahun 2020 itu tahunnya Kak Fadri ya, di awal itu sempat masih offline ya, masih sebelum pandemi itu 2 bulan, lalu sisanya baru ditempa oleh pandemi. Dan di 2021 itu dari awal kepengurusan ya, itu sampai di akhirnya itu kami benar-benar ditempa ya oleh pandemi, dan ya seperti itulah keadaannya. Dan alhamdulillah saat ini ya kalau kita lihat alhamdulillah ya pandemi ini sudah mulai berkurang kasusnya, dan kita doakan sama-sama ya semoga Himasakta bukan hanya bisa berkumpul secara virtual saja, tapi semoga segera kita bisa berkumpul secara tatap muka, secara langsung, secara offline. Dan di 2022 ini pastinya masih sangat familiar oleh kakak ya, adik-adik kakak semua yang di 2021 juga pejuang-pejuang tangguh yang hebat yang saat ini sedang diamanahkan di Himasakta Aksi Prima. Mungkin pesan kakak ya untuk kabinet Hafid dan kawan-kawan saat ini mungkin adalah proses yang di tengah-tengah ya. Sekarang kalian sedang ada di tengah-tengah kepengurusan yang mungkin ini fase-fasenya fase-fase sulit ya. Fase-fase di mana kalian sudah mulai capek akan amanah tersebut ya. Fase-fase di mana mungkin kalian sudah mulai sibuk dengan tugas kalian masing-masing ya. Entah itu tugas kuliah, tugas rumah ataupun kewajiban kalian lainnya kan. Tapi ingatlah teman-teman semua, bagaimana semangatnya kalian waktu dilantik sebagai ketua umum dan wakil ketua umum, bagaimana semangatnya kalian waktu dilantik sebagai ketua divisi, wakil ketua divisi, sekretaris divisi ya, sekretaris divisi, staf 1, staf 2, ya, bagaimana kalian senangnya dipersatukan dalam ukhuwah di Himasakta yang sampai saat ini kalian masih lengkap ya, 22 orang, yang kakak harapkan juga kalian akan bersama-sama sampai akhir kepengurusan nanti, tidak ada reshuffle. Dan mungkin pesan kakak juga semoga kalian tetap bisa membawa nama Himasakta yang mungkin kalian tadi sudah dengar ya dari banyak-banyak alumni yang sudah sharing, itu luar biasa sekali dari awal terbentuknya sampai sekarang ya, yang tidak henti-hentinya memberikan karya-karya terbaiknya. Dan mungkin kalian juga sudah bisa melihat ya, terutama di FKIP ya kan, Himasakta mungkin sekretnya kecil, mungkin sekretnya yang paling kecil di antara hima-hima lainnya. Tapi bisa dibilang ya, Himasakta mempunyai pergerakan yang paling besar di antara hima-hima lainnya. Oke. Itu yang harus jadi semangat kalian dalam berjuang di Himasakta. Oke. Mungkin kalau dari kakak cukup ya kan, semangat terus untuk aksi prima. Mungkin kalau dari kawan-kawan kakak dari kepengurusan kakak mau ada yang disaringkan, mungkin kakak persilakan. Oke, dari kakak cukup. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Hanif. Dari kakak-kakak periode 2021 lainnya ada yang mau menyampaikan sesuatu nggak nih? Mbak Arifah mungkin. Atau Mbak Ade. Mbak Nisa. Oke, cukup ya. Mbak Ade belum bilang cukup nih, jajan ada yang mau disampaikan nih Mbak Ade. Cukup. Cukup, terima kasih, semangat. Siap Mbak-mbak, terima kasih banyak atas supportnya, semangatnya, dan juga pesan-pesannya tadi disampaikan oleh Kak Hanif. Insya Allah tentunya pesan-pesannya akan selalu diingat
dan menjadi pemicu semangat lagi nih ketika nanti kami mulai lelah dan mulai jenuh ya dengan amanah kami dan tugas-tugas kami, baik tugas di Masakta, tugas di kuliah maupun di rumah gitu ya. Ya semoga kita semua selalu dikuatkan pundaknya dan selalu ditunjukkan ke jalan yang terang dan titik terangnya gitu, agar kita cepat terlepas dari jenuhnya dan lelahnya kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut lagi nih ya perkenalannya. Mbak Nani tadi sepertinya udah sampai ya Mbak? Ya, alhamdulillah udah sampai. Baru sampai. Silakan Mbak perkenalan dan sharing-sharing nih Mbak. Dengan ceritanya Mbak Nani nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas Mbak. Ya. Mohon maaf tadi ini karena di posisi di jalan dan juga karena posisinya lagi di Provinsi Bengkulu ya, tetanggaan Provinsi Lampung. Jadi memang wilayahnya kalau sudah malam sepi, jadi ya harap maklum tadi kalau kafe berhenti sebentar, kalau saya mau berhenti cari tempat yang terang, kayaknya di bawah tiang listrik baru terang. Gitu. Sebelumnya perkenalkan, saya Nai Fahimi dari Pendidikan Fisika Angkatan 2010. Diamanahkan sebagai Wakil Ketua Umum di Himasakta periode 2012-2013 kalau nggak salah ya, KAV ya. Jadi beliau adalah partner saya di Ketua Umum. Udah cukup lama, hampir 10 tahun ini ya, sejak saya bertugas di sana, diamanahkan sebagai Wakil Ketua Umum. Tadi udah cukup banyak yang diceritakan sama KAV, terus barusan dengar nih dari Kakak Hanif ya, yang tadi barusan ini, jadi ingat ketika balik ke sekret gitu ya, padahal sekretnya sangat kecil, 3x3 apa berapa itu ukurannya ya, tapi teman-teman yang pria-pria ini ya, cowok-cowoknya pada senang nginepnya di sekret sampai motornya juga ikutan masuk nginep di sana gitu, dan muat. Itu berkahnya Himasakta kayaknya walaupun sempit tapi bisa menampung apapun, sampai motor aja bisa masuk gitu, Masya Allah. Nah, sekarang aktivitasnya di Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kepahyang. Jadi kalau Kak Ave sempat nyebarin undangan sampai ke Bengkulu, kalau sekarang saya mengabdinya di Provinsi Bengkulu gitu. Jadi merasakan perjalanannya Kak Ave waktu mau nganterin undangan Gempita Sesumbaksel, ngerasain gimana perjalanannya dan emang lumayan jauh, dan alhamdulillah sekarang lagi perjalanan pembangunan tol. Doakan semoga bisa sering-sering mudik ke Lampung gitu ya. Sekarang aktivitasnya karena yang lain ya, tadi banyak yang jadi dosen, banyak yang jadi kepala sekolah. Nah, ini agak melenceng jalurnya gitu. Karena memang ketika 2014 lulus di bulan Juni kalau nggak salah ya, bulan Juni lulus, September baru wisuda. Nah, di September itu ada pembukaan CPNS yang menggunakan sistem CAT pertama kali waktu itu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada niatan mau ikutan, tapi ternyata diajakin sama kakak untuk nemenin ikutan gabung tes CPNS di Kabupaten Kepahyang, dan alhamdulillahnya diterima di sini. Tapi karena ikut semua jurusan, jadinya bukan guru sekarang gitu. Sekarang alhamdulillah diamanahkan sebagai auditor pertama di kantor Inspektorat Kabupaten Kepahyang. Jadi kalau dulu kuliahnya ngajarin anak-anak harusnya, nah sekarang malah mengaudit teman-teman di dinas instansi di pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang gitu. Dan baru banget jadi auditor, karena di awal dulu sempat luar biasa perjuangannya jadi CPNS di daerah gitu ya. Sempat di sekolah juga, pernah di sekolah tapi di TU, karena memang jurusannya bukan guru waktu mendaftar CPNS. Jadi ngelewatin gunung bukit, kalau pernah tahu wilayah Rejang Lebong, itu ada namanya Bukit Kaba. Nah itu kalau mau menuju ke sekolahnya harus melewati Bukit Kaba itu dulu, baru sampai ke sekolah gitu. Jadi Masya Allah perjuangan guru-guru, ini adik-adik yang calon guru juga, semoga nggak melenceng jauh dari jalurnya gitu ya, kayak Mbak. Maksudnya karena ya para guru Insya Allah menjadi berkah keilmuannya, bermanfaat gitu ya sampai sepanjang masa. Kalau ilmunya itu benar-benar itu tadi manfaat untuk orang banyak gitu. Dan Himasakta ini salah satu tempat, salah satu wadah yang
melahirkan banyak-banyak orang-orang besar di luar sana gitu. Karena memang kita bukan hanya sekedar organisasi gitu. Nah, kita juga tuh ya di situ ada tulisan besarnya keluarga besar Himasakta. Jadi kita adalah keluarga gitu. Mau di tahun berapapun menjabat, mau di tahun berapapun kita ada di sana, kita tetap adalah keluarga gitu, dimanapun kita berada. Gitu. Kalau Kak Ave punya pengalaman yang luar biasa ketika lulus dari kampus, nah itu bisa dijadikan semangat gitu ya buat kita bahwa memang kita berkarya dan memikirkan nasionalisme untuk Indonesia itu besar banget pengaruhnya gitu. Karena Mbak berkecimpung di dunia pemerintah gitu ya, di pemerintah daerah. Hal yang paling menjadi tantangan yang besar adalah ketika kita memiliki idealis tapi sistem kita belum mampu untuk menampung idealis kita. Jadi makanya anak-anak muda yang ada di Himasakta ini itu tonggak gitu. Karena kalian calon pemimpin dan pengganti-pengganti kami ke depannya. Makanya disiapkan dengan sebaik-baiknya walaupun lelah, walaupun letih, kalau niatnya lurus, insya Allah Allah yang mampukan kita. Karena Allah yang berikan amanah, Allah juga yang akan mampukan kita sampai menuntaskan amanah itu. Gitu. Kalau dulu ada jargon spesial gitu. Kalau kami dulu ininya visi misinya berseri kepanjangannya. Tadi udah disebutin sama Kak Ave, bersahabat, cerdas, dan peduli, berseri. Selain maju Himasakta, dulu juga ada cinta Himasakta gitu. Nah ini boleh ya teman-teman ya, Mbak mau sebelum menutup obrolan Mbak, kita sama-sama teriakin jargon cinta Himasakta. Cinta Himasakta. Himasakta. Oke, cukup. Insya Allah Kakak Hafiz, salam kenal semuanya. Tetap semangat adik-adik yang ada di kayaknya tahun 2022 ini mahasiswa baru ya, maba ya? Atau ini 2022 ini Mbak, periode kepengurusannya. Oh, periode kepengurusannya. Ya. Oke, semangat ya. Walaupun banyak banyak lika-liku pasti di organisasi, ada yang ngambekan, ada yang cerewet, ada yang pendiam, itu semuanya jadi pembelajaran ke depannya yang baik buat kita untuk terjun di kehidupan nyata. Kalau di kampus masih bisa dikondisikan, tapi ketika keluar dari kampus itu akan ada hal yang luar biasa lagi. Jadi banyak-banyak belajar di sana. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nani. Terima kasih Mbak Nani atas cerita, pesan-pesannya, dan motivasinya untuk kita semua untuk periode kepengurusan 2022. Ya, semoga yang didoakan oleh kakak-kakak semua dari tadi ya dapat dijawab dan kami bisa menjadi pimpinan yang membawa Himasakta terus berjaya dan terus cinta kepada Himasakta. Oke, kita lanjut lagi nih ya kakak-kakak semua. Kita lanjut ke kakak-kakak periode 2020 nih. Ada Kak Kiamul Fajri. Pada Kak Fajri, silakan Kak Fajri untuk memperkenalkan diri dan mungkin kalau ada pimpinan periode Kak Fajri juga. Oke. Mohon maaf mungkin belum bisa on cam ya. Karena ada sesuatu dan lain hal. Mungkin mohon maaf juga teman-teman. Baru membersamai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim antar keluarga Himasakta dari tahun ke tahun. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Selamat Hari Idul Fitri ya, walaupun sudah lewat ya kan, namun esensinya tidak lepas kita masih berada dalam bulan Syawal ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf dan batin. Saya Kiamul Fajri mewakili Himasakta, inisiator perubahan, pimpinan inisiator perubahan pada tahun yang menjabat pada tahun 2020. Minta maaf kepada teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik, kalau
ada kesalahan dari kami, baik perkataan maupun perbuatan, ya walaupun ada yang belum pernah bertemu, mungkin pernah berhubungan online dan lain sebagainya, kami minta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara silaturahmi halal bihalal keluarga besar Himas Sakta dalam keadaan sehat walafiat, amin, tanpa ada langsung apapun. Dua kalinya salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada pimpinan Himas Sakta pada 2022 yang mana masih terus melaksanakan kegiatan yang baik ini, masih terus melanjutkan kebiasaan yang baik ini, melanjutkan hubungan silaturahim antar alumni dan pimpinan dan adik-adik yang aktif pada periode Himas Sakta tahun ini, sehingga kita tetap terhubung walaupun kita posisinya jauh-jauh ya gitu. Padahal tadinya harapannya saya halal bihalal Himas Sakta ada offline gitu kan. Siapa tahu dari pimpinan Himas Sakta 2022 ini nyiapin suatu tempat untuk halal bihalal gitu. Jadi bisa saling mencicipi kue gitu kan. Saling kenal satu sama lain, apalagi kalau saling bertemu itu kan lebih paham gitu kan. Ya, harapannya di tahun-tahun selanjutnya mungkin di sini ada yang Himas Sakta ada yang angkatan 20 mungkin atau 21 ya yang bisa melanjutkan kepemimpinan Hafid di tahun depan, semoga bisa melaksanakan halal bihalal secara tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau berbicara sedikit tentang Himas Sakta ya kakak-kakak dan adik-adik yang mungkin banyak yang belum kenal dengan saya dan teman-teman. Kebetulan di sini ada beberapa pimpinan Himas Sakta angkatan 2000 pas pada saat saya memimpin itu saya lihat dulu di kolom peserta itu ada siapa ya? Putri Septiani. Sehat dulu Putri. Punten Kak, itu Putri Septiani kan di pendidikan sekarang bukan Putri Septiani ini ya, mohon maaf. Oke, ada Amril Hakim ya. Saya dulu Amril, tapi mungkin nanti dikenalin sama Hanif sini. Amril, ini dulu menjabat sebagai Kepala Divisi Kerohanian. Ada sinyal Amril? Oke, nggak ada ya kali ya. Lanjut, ada siapa lagi ya? Aripati Sulika ya, ini sebagai sekretaris 2 ya, Aripah ya. Pada saat itu ya. Say hi dulu Aripah. Nggak ada sinyal juga ya. Kenapa sih orang-orang ini? Terus ada Muhammad Abdul Hanif. Waktu itu menjabat sebagai Kepala Divisi Kaderisasi dan sekaligus di tahun setelahnya itu menjabat sebagai Ketua Umum Himas Sakta 2021. Say hi, Kak Hanif. Halo kakak semua, salam kenal semuanya. Ya. Cuma itu kali ya. Ada lagi nggak yang belum saya sebutin pimpinan Himas Sakta 2020? Oh, nggak ada lagi ya. Mohon maaf ya kakak-kakak dan adik-adik semua, mungkin teman-teman dari angkatan 2020 itu sekarang sedang disibukkan dengan dunia perskripsian ya mungkin. Banyak yang kelelahan, banyak yang
kewalahan dengan bimbingan dosen dan lain sebagainya. Ya, dimaklumi pada kesempatan kali ini mungkin banyak yang belum bisa hadir. Karena kalau boleh jujur pun saya saja sempat kecapean gitu hari ini, kemarin. Makanya baru bisa join gitu. Ya mungkin doakan saja dari teman-teman dan kakak-kakak tahun ini. Insya Allah kalau memang dilancarkan, kami para angkatan 2018 yang pada saat itu menjabat sebagai pimpinan Himasakta Inisiator Perubahan 2020, insya Allah akan menyelesaikan studi S1-nya pada tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Berbicara sedikit tentang Himasakta, mungkin kita sama-sama tahu di tahun 2020 itu kita adalah orang-orang pertama yang sempat diuji dan sempat kaget dengan adanya pandemi COVID-19 ya pada saat itu. Di bulan Desember saya dan Fitria Kusmiati, Fisika Angkatan 2018 dilantik. Di Januari kita melantik teman-teman pimpinan, dan di bulan Maret kita sempat stuck, tidak ngapa-ngapain karena benar-benar tidak tahu mau geraknya mau kemana, mau bawa Himasakta ini bagaimana dan lain sebagainya. Padahal banyak sekali rencana-rencana kita untuk Himasakta ke depan yang sudah dipikirkan matang-matang dan sudah didiskusikan. Namun dengan adanya pandemi benar-benar semuanya tunda gitu. Bahkan konsultasi dengan kakak-kakak pendahulu pun jawabannya, ya gimana ya, kita juga sama-sama mengalami ini baru gitu. Jadi kalau kalian ada solusi pun, saya juga pengen tahu solusinya apa. Sampai begitu. Jadi benar-benar, wah ini luar biasa nih tahun 2020. Dan benar-benar merasakan hal yang baru, benar-benar tantangan gitu pada saat itu. Dan alhamdulillah pada saat itu teman-teman di Himasakta pun tidak ada yang kabur. Masih mau untuk membersamai, masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan walaupun dengan embel-embel online ya pada saat itu. Mungkin kita itu masih bisa kuat untuk bersatu gitu. Dan pada saat itu pun alhamdulillah Gempita pun itu yang pertama kalinya dilaksanakan secara online. Banyak sekali ceritanya, banyak sekali suka dukanya. Mungkin kalau mau diceritakan semuanya, nggak cukup ya gitu malam ini. Gitu. Nggak cukup 2 SKS seperti kuliah gitu kan. Yang jelas pada saat itu kita benar-benar, ya mungkin pada saat itu kita yang di Himasakta, lalu di 2020 itu Kak Eko waktu itu kan di BEM FK begitu. Kita sama-sama kebingungan mau ngapain dan lain sebagainya. Itu benar-benar unik lah pada saat itu. Kalau mau diceritain pasti ya bagaimana ya, udah pengalaman yang lalu gitu kan. Ya itulah intinya. Sekarang kan alhamdulillah pandemi sudah mulai surut. Kita doakan segera berakhir. Semangat untuk pimpinan-pimpinan yang sekarang sedang mengemban amanah di Himasakta. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, semoga tetap menjadi Himasakta yang tetap dengan jargonnya, yaitu maju Himasakta dan selalu bersama dengan keluarga biru. Semangat untuk membangun Himasakta lebih baik ke depannya. Semoga Allah selalu mudahkan dan ringankan pundak-pundak kalian. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Salam dari kami, Pimpinan Inisiator Perubahan 2020. Maju Himasakta. Maju Himasakta. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih Kak Fajri atas ceritanya, atas motivasi dan pesan-pesannya yang tentunya membuat kami makin semangat lagi nih untuk bisa menjalani kepengurusan Himasakta di periode ini. Dan barusan ya kita berkenalan dengan
Kak Fajri selaku Ketua Umum dari Himasakta periode 2020 yang menjadi pencetus nih kegiatan-kegiatan online di awal pandemi ini. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kegiatan-kegiatan online ya banyak sudah berinovasi ya. Tapi meskipun sudah banyak berinovasi dan sudah nyaman dengan keadaannya online, tapi kita tentunya terus berharap agar semuanya kondisi ini bisa kembali seperti semula dan kita dapat menjalani lagi kegiatan-kegiatan kita yang offline seperti semula dan proyek-proyek kita dapat berjalan dengan lancar gitu. Dan alhamdulillah ya meskipun sedang pandemi sekarang ini, kami dari periode 2022 mulai berupaya nih untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang offline gitu, untuk terus kumpul bareng-bareng di sekret dan ngeramein sekret gitu agar suasana offline pun tetap kami rasakan meskipun sekarang kegiatannya masih terbatas untuk kegiatan offline-nya. Baik, tidak terasa ya kakak-kakak semua, kita sudah berkenalan, sudah sharing sampai jam 21.46 di mana ini sudah mendekati jam malam. Jadi mungkin untuk perkenalan dan sharing-sharingnya kita cukupkan untuk saat ini. Mari kita sama-sama doakan ya tadi kakak-kakak kita yang sedang sibuk skripsian, sedang menghadapi kuliahnya, mau menyelesaikan kuliahnya, dan kita semua tentunya semoga apa yang kita hadapi sekarang dan kedepannya dapat dilancarkan oleh Allah dan nantinya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga nih untuk acara selanjutnya kita bisa bertemu lagi bersama kakak-kakak alumni dan sharing-sharing lagi di acara selanjutnya, itu mungkin di Senatalis Himasakta ya, nanti kami akan mengupayakan mungkin nih semoga bisa diadakan secara offline dan kita bertatap muka secara langsung dengan kakak-kakak alumni dan merayakan hari kelahiran Himasakta di 1 Agustus. Baik, itu saja mungkin sharing-sharing dan perkenalan kita malam hari ini. Semoga kita dipertemukan lagi di waktu yang selanjutnya. Kami Kabinet Aksi Prima periode 2022 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak-kakak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mulai dari mengundang kakak-kakak sampai dengan terlaksananya acara ini pada malam hari ini, kami melakukan banyak kesalahan dan kekurangan, karena yang buruk itu murni datangnya dari kami, dan yang baik itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Sekali kami ucapkan, saya selaku pembawa acara atau moderator pada malam hari ini, mohon maaf apabila selama memandu acara saya terdapat banyak salah-salah kata ataupun terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak dan teman-teman sekalian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju Himasakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Himasakta FKIP Unila yang sudah menyukseskan acara pada malam hari ini. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Wafa Asofa, selaku pembawa acara pamit undur diri. Bila banyak kekurangan itu datangnya dari saya, dan bila banyak kelebihan itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih kakak-kakak Afi, Kak Syukron, Mbak Nani, Kak Fajri, Kak Eko, Kak Hanif, dan kakak-kakak lainnya. Semangat terus semuanya. Oke, sama-sama. Itu ada info di chat teman-teman kalau yang berminat ke SMP-nya Kak Afe. Siap Mbak Nani. Ya, semangat ya semuanya. Izin live ya. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Adik-adik semua semangat. Siap Kak Hanif, terima kasih Kak Hanif. Kapan Kak ke Lampung Kak? Segera kalau dapat undangan dari kalian lah. Oh iya. Ada undangan offline. Besok aku undang undang ke rumah ya. Siap. Oke, semangat ya.
Bismillah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kak Fajri, terima kasih Kak Fajri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Semangat. Assalamualaikum. Mbak Ade buru-buru amat. Makasih Atu. Aku ada apa? Pastar. Oke, ke sana Mbak. Siap.